Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 541 bertepatan dengan bab ke 2620. Sujiyu buru-buru berkata, "Dermawan, apakah aku bisa meminta nomor teleponmu?" Dua King melihat putrinya memberanikan diri untuk meminta nomor telepon Yi-Chen. Jadi dia buru-buru berkata karena takut Yi-Chen menolaknya. "Betul, Yi-Chen, lebih baik kamu meninggalkan nomor teleponmu sehingga kita bisa berkomunikasi kalau ada masalah kelak." Yi-Chen tidak enak menolak karena Duhai King sudah ikut berbicara. Dia mengeluarkan telepon dan berkata, "Kalau begitu, kita tambahkan kotak WeChat saja." Sujiyu berkata dengan malu, "Dermawan, ponselku dan ibuku diambil oleh anak buah Anda." Yi-Chen mengangguk dan berkata, "Begini saja, aku akan meminta Chen Jekai untuk menyuruh seseorang mengembalikan ponsel padamu, lalu menyuruh mereka memberikan WeChatku kepadamu." Sujiyu merasa senang dan berkata, "Terima kasih Dermawan." Dua King teringat sesuatu dan berkata, "Oh ya, Yi-Chen, apakah kamu yang terus bersaing denganku dalam lelang rumah lama ayahmu sebelumnya?" Yi-Chen tersenyum dan berkata, "Benar." Dua King bertanya dengan penasaran, "Kenapa akhirnya kamu mengalah padaku? Itu sudah seharusnya." Yi-Chen pamit pada Dua King dan Sujiyu lalu pergi bersama Suroli. Chen Jekai sudah menunggu di luar begitu mereka keluar. Chen Jekai langsung maju ke depan saat melihat Yi-Chen keluar dan dirinya berkata dengan hormat, "Tuan Muda, aku sudah mengatur semuanya. Susadao akan diantar ke bandara setengah jam lagi. Tapi ada beberapa anak buahnya yang aku tahan di sini. Harus diapakan mereka? Apakah harus mengantar mereka ke sana juga?" Yi-Chen melambaikan tangannya. "Tidak perlu. Bukankah artinya akan memberikan beberapa pembantu kepada Su Saudao kalau ikut mengirim mereka ke sana? Biarkan Su Saudao yang pergi ke Surya sendiri. Ketika sampai di sana, dia harus mengangkat air, memasak, dan harus membersihkan lubang toilet sendiri. Biarkan dia melatih diri di sana." Setelah itu, Yi-Chen berkata lagi, "Antarkan beberapa orang itu ke tempat Hongwu." Chen Jekai berkata sambil tersenyum, "Baik Tuan Muda, aku akan mengaturnya sekarang." Lalu Yi-Chen berkata lagi, "Oh ya, aku akan mengirim sebuah nomor rekening kepadamu nanti dan minta Susadao mengirimkan 100 juta dolar Amerika Serikat yang dia dijanjikan. Antar dia pergi setelah uang sudah ditransfer." "Baik." Chen mengirimkan nomor rekening bank Swiss yang dikirim Hamid kepada Chen Jekai. Chen Jekai langsung pergi mencari Susadao. Setelah mendapatkannya, Susadao tidak berani menunda waktu dan segera menelpon penanggung jawab keuangan perusahaan di luar negeri, lalu memintanya untuk segera mengirimkan 100 juta ke nomor rekening itu. Meskipun Susadao bukan pemimpin keluarga, tapi setidaknya bisa meminta transfer 100 juta dolar Amerika Serikat. Jadi penanggung jawab keuangan segera mentransfer 100 juta dolar ke rekening Hamid. Setelah memverifikasi identitasnya, 10 menit kemudian Yi-Chen meminta telepon dari Hamid. Suara Hamid terdengar sangat kaget. Adik Yi-Chen, aku baru saja menerima transfer 100 juta dolar. Kamu yang menyuruhnya, bukan?" Yi-Chen tertawa dan berkata dengan tenang, "Ya, aku yang menyuruhnya." Hamid berseru, "Adik, kamu, untuk apa kamu mentransfer begitu banyak uang kepadaku?" Yi-Chen berkata sambil tersenyum, "Hanya masalah kecil. Bukankah aku sudah mengatakan akan mendukung karir kakak? Yang penting kakak tidak melupakan diriku kalau sudah berhasil nanti." Hamid tidak menduga uang 100 juta dolar disebut masalah kecil oleh Yi-Chen. Dia sangat tersentuh sehingga suara bergetar. "Adik Yi, kamu benar-benar orang tuaku yang terlahir kembali.
kaki cacatku disembuhkan pil dewa darimu, tapi kamu juga membantuku dengan uang yang begitu banyak. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikanmu. Yichen tersenyum dan berkata, kita bisa saling mengenal karena berjodoh. Maka sudah seharusnya aku melakukan sesuatu. Kemudian Yichen berkata lagi, oh iya kak, setelah mendapatkan uang ini, apakah kamu punya rencana? Hamid berkata tanpa ragu, dik, sejujurnya pasukanku berkurang banyak sejak kakiku cacat dan aku tidak ada kesempatan untuk menambahkannya karena sudah ada uang. Aku berencana mengumpulkan pasukan lama kembali dan berusaha menambahkan pasukan sebanyak mungkin. Lalu akan membeli senjata dan peralatan yang canggih. Tentu saja bukan alat berat. Aku akan fokus membeli peralatan tempur, individu, dan peralatan kecil lainnya. Yichen berkata, kakak, aku sarankan untuk tidak sembarangan memperbesar pasukan pada saat ini. Kenapa? Hamid bertanya dengan bingung. Apa adik punya saran? Yichen berkata dengan serius, tempatmu sekarang dapat dikatakan mudah bertahan dan sulit diserang. Selain itu, peralatan dan senjata musuh tidak terlalu bagus, jadi tidak mudah untuk menyerangmu. Tidak terlalu bermanfaat kalau kamu memperbesar pasukan secara membabi buta. Yichen berkata lagi, setelah berhenti sejenak, menurutku masalah terbesarmu sekarang adalah pertahanan kalian yang relatif lemah. Kalian hanya mempunyai beberapa helikopter, akan berkurang satu jika terjadi kecelakaan. Kendaraan lapis baja juga seperti itu. Oleh karena itu, kamu sebaiknya berusaha membangun infrastruktur dan meningkatkan kemampuan infrastruktur kalian. Lalu diam-diam mengumpulkan kekuatan. Membangun infrastruktur. Hamid bertanya dengan kaget. Adik, infrastruktur seperti yang bisa dibangun di infrastruktur seperti apa yang bisa dibangun di pegunungan ini? Yichen berkata sambil tersenyum. Tentu saja menggali lubang yang dalam dan mengumpulkan makanan. Setelah itu Yichen mengingatkannya, kamu juga tahu meskipun lawanmu lebih kuat darimu, tapi tidak ada senjata yang mematikan. Paling-paling mereka punya pesawat tempur tua dan meriam. Mereka bahkan tidak mampu membeli rudal. Jadi perang kalian tidak termasuk perang modern. Hanya bisa disebut model perang tahun 40-an sampai 70-an. Jika melakukan perang modern, tempatmu tidak bisa bertahan sama sekali. Kalian bisa diratakan kalau lawan mengirimkan beberapa pesawat pengebom atau meluncurkan beberapa rudal taktis. Tapi untung saja kalian semua tidak mampu melakukan perang modern. Jadi lebih berguna kalau membangun infrastruktur. Selain itu, ini artinya kamu harus memperkuat basis pertahananmu. Misalnya, kamu bisa menggerakkan pasukan untuk menggali lubang, serangan udara, dan tempat perlindungan bom di desa dalam jumlah besar. Kemudian membeli sejumlah peralatan pertukangan dan pertambangan untuk membangun benteng di gunung dan pertahanan lereng gunung terbalik. Dengan begitu kalian bisa bersembunyi di benteng kalau pihak lain mengebom. Kalian bisa meminimalkan kerugian. Tidak peduli bagaimana pihak lain melakukan serangan. Selain itu, begitu kalian mempunyai pertahanan terbaik di lereng gunung, pihak lawan akan sulit menyerang kalian. Meskipun mereka bisa menembus lembah gunung kalian, pasukanmu bisa melakukan tembakan dari benteng pertahanan terbalik di lereng gunung. Kedua mata Hamid yang mendengar ini di telepon terlihat berbinar. Yichen meneruskan lagi, selama kamu memperkuat pertahananmu dan membuat pasukan kalian menjadi ember besi, maka mereka tidak bisa menyerangmu. Mereka
pasti akan menyerah untuk menyerang kalian dan memilih untuk melawan pasukan posisi lainnya. Kamu juga harus mencoba untuk tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Kalian hanya perlu bertahan di tempat kalian, bertahan saat musuh datang, dan istirahat kalau tidak ada musuh. Dengan begitu, kamu bukan hanya bisa menyimpan kekuatanmu dengan baik, tapi juga memiliki kesempatan bagus untuk memperkuat pertahananmu. Teruskan mengambil pasukan yang dikalahkan olehmu. Hamid berkata penuh semangat. Adik, dari mana kamu mempelajari ini? Kedengarannya sangat masuk akal. Ichan berkata sambil tersenyum. Aku belajar dari leluhur Tiongkok kami. Kamu harus membangun infrastruktur yang baik, konstruksi pertahanan. Jangan berinisiatif menyerang. Artinya menggali lubang yang dalam untuk mengumpulkan makanan dan perlahan menjadi pemenangnya. Setelah itu, Michan berkata lagi, kamu hanya perlu menunggu dan mengumpulkan prajurit dari pasukan oposisi lain yang melarikan diri sehingga kamu mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain. Hamid berkata, penuh syukur, aku bisa meningkatkan pertahanan kami berdasarkan saran adik. Tapi jika pasukan lain meminta bantuanku, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka begitu saja? Ichan tertawa. Kenapa tidak? Orang lain berperang dan kamu hanya perlu melihat saja. Hamid berkata dengan canggung, aku khawatir akan dimusuhi oleh seluruh pasukan oposisi. Ichan berkata dengan serius, tidak masalah. Yang paling penting adalah bisa bertahan hidup. Kita tidak mencari masalah dan tidak terlalu dekat dengan pasukan oposisi lainnya. Kita melakukan hal terbaik untuk menjaga kekuatan sendiri. Jika suatu hari nanti pasukan oposisi kalah, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Mereka berkemungkinan besar merekrutmu. Masalahnya menjadi lebih mudah. Kalau seperti itu, kamu bisa bernegosiasi dengan mereka untuk mendapatkan sebuah posisi. Kemudian Chen tersenyum. Ini maksudnya maju bisa menyerang, mundur bisa bertahan. Hamid terdiam lama di seberang telepon. Strategi perang yang Chen sebutkan tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Strategi perang mereka sekarang sangat sederhana. Mereka akan bertarung begitu bertemu pasukan yang kekuatannya tidak sebanding. Tapi kebanyakan orang hanya melihat apa yang ada saat ini. Sama sekali tidak ada rencana untuk jangka panjang. Malahan Chen yang tumbuh di zaman yang damai, yang tidak pernah melihat perang dan belajar berbagai sejarah Tiongkok sejak kecil, memiliki berbagai strategi. Selain itu, rakyat Tiongkok banyak melakukan pertempuran klasik dengan pihak asing. Hal ini semakin memperlihatkan pemikiran orang Tiongkok yang unik. Jadi pengetahuan yang diberikan Chen kepada dirinya bisa segera menyimpulkan penilaian yang lebih akurat dengan situasi Hamid saat ini. Selama Hamid menggali lubang yang dalam dan mengumpulkan makanan, maka perlahan bisa menjadi penguasa. Tidak peduli pasukan oposisi bisa berhasil atau tidak, dia sendiri memiliki peluang untuk berhasil. Hamid menjadi sangat terinspirasi setelah mendengarnya dan berkata, adik, pemikiranku menjadi terbuka. Setelah mendengar kata-katamu, aku akan menyuruh orang untuk membeli peralatan pertukangan dan pertambangan sekarang dan segera melakukan pekerjaan membangun benteng di daerah sekitar gunung. Pada saat yang sama aku juga akan membeli amunisi dan makanan lalu bersiap melakukan pertahanan di pangkalan. Perkembangan kekuatan militer dan kualitas yang lemah merupakan masalah yang sering ditemui di negara kecil yang dilanda perang. Kesenjangan ekonomi antar negara sangat besar, tapi kesenjangan kekuatan militer lebih mencengangkan.
Hamid tidak sekolah militer, ditambah lingkungan terbelakang dan kacau, jadi dia tidak memiliki pemikiran tentang strategi sama sekali. Strategi perang yang bisa dia pikirkan adalah bertahan hidup selama mungkin. Pengepungan 2 hari yang lalu tidak memusnahkan dirinya karena kesalahan intelijen pemerintah yang berpikir kalau desa itu hanya tempat kecil dan tidak menyangka kalau itu adalah kamp militer Hamid. Selain itu, tempat Hamid mudah dipertahankan tapi sulit diserang, jadi mereka gagal. Tapi mudah dipertahankan dan sulit diserang tidak berarti tidak bisa diserang. Pertama kali karena lawan menganggap remeh. Tapi kalau sudah siap dan kembali lagi, sementara Hamid tidak melakukan pertahanan yang baik, maka mereka pasti akan dikepung. Meskipun hubungan Yichen dan Hamid tidak dalam, tapi dia tidak ingin mendapat kabar kalau suatu hari nanti Hamid mati terbunuh. Apalagi Susaudau akan segera diantarkan ke sana. Dia akan merasa kurang nyaman seandainya Susaudau yang baru tiba di Suriah dan tidak mati di tangannya, malah mati di tangan musuh Hamid. Karena Yichen masih ingin membiarkan Susaudau hidup. Jika Sujiyu tidak dapat mewarisi keluarga Su, maka dia bisa memulangkan Susaudau. Harga apa yang harus dibayar Susaudau nantinya semua tergantung pada Yichen. Dengan kata lain, uang 100 juta dolar yang dibayarkan Susaudau juga dapat digunakan untuk memperkuat keselamatan dirinya. Tapi uang Susaudau ini membuat Yichen mendapatkan sebuah jasa besar. Karena uang 100 juta dolar dan serangkaian strategi, Yichen sangat berarti bagi Hamid. Jadi Hamid sangat tersentuh dan bertanya dengan sangat rendah hati, "Adik Yi, aku sudah mengerti pentingnya infrastruktur sekarang. Menurutmu bagaimana aku menerapkannya? Apakah ada rencana yang lebih rinci?" Setelah itu Hamid berkata dengan nada minta maaf, "Benar-benar minta maaf. Kebanyakan prajuritku tidak sekolah sehingga tidak bisa meminta pendapat mereka." Yichen berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti." Dia menjelaskan lebih dalam. "Saat aku pergi ke tempatmu, aku sekilas mengamati letak geografis kalian. Selain pintu masuk yang relatif sempit di bagian utara dan selatan gunung, hampir 10 bagian dikelilingi puncak gunung. Setidaknya ada 7 sampai 8 gunung, bukan?" "Benar," Hamid segera berkata. "Total ada 8 gunung. 2 gunung yang ada di barat dan timur adalah yang paling tinggi. Gunung lainnya relatif rendah, tapi semuanya sangat curam. Alat berat dan kendaraan lapis baja tidak bisa naik ke atas." Yichen berkata sambil tersenyum, "Baguslah, berdasarkan situasi kalian, kamu bisa membangun proyek infrastruktur dalam 3 bagian. Tahap pertama adalah membangun 8 benteng depan dan 8 pertahanan lereng terbalik di 8 gunung. Artinya setiap gunung ada benteng depan dan 1 pertahanan lereng terbalik. Kemudian 2 benteng pertahanan di sisi lereng gunung utara dan selatan. Usahakan pembangunan benteng dibuat sekuat mungkin. Harus mengandalkan struktur gunung berbatu. Lalu gunakan beton bertulang untuk membuat benteng permanen untuk memastikan tidak bisa dihancurkan oleh tembakan meriam biasa." Hamid buru-buru bertanya, "Adik, bagaimana dengan tahap kedua dan tahap ketiga?" Yichen berkata, "Setidaknya harus mengadakan benteng pada tahap kedua. Pastikan setidaknya setengah prajurit dapat bertahan di benteng permanen. Dengan begitu, meskipun tembakan artileri pihak lawan sangat kuat, tapi pasukanmu bisa melakukan persiapan di benteng. Sedangkan tahap ketiga, kamu harus memastikan
Kalau semua prajurit dapat bertahan di benteng permanen untuk waktu yang lama, benteng permanen harus dibuat semakin banyak dan semakin besar. Akhirnya setiap benteng di setiap gunung dapat berhubungan dari dalam. Benteng permanen bukan hanya bisa bertahan hidup, tapi dapat digunakan untuk menyimpan bahan-bahan untuk perang. Jika semua ini bisa terlaksana, maka tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan lagi. Hamid berkata tanpa ragu, "Baik, aku akan lakukan seperti kata-kata adik." Setelah itu dia buru-buru bertanya, "Adik, apakah kamu masih punya saran atau petunjuk lain?" Yichen berkata, "Selain itu, kamu harus membeli makanan dan obat-obatan dalam jumlah besar, lalu simpan di tempat kering yang aman. Tahap penyimpanannya pertama setidaknya cukup untuk keperluan selama 3 tahun." Hamid berkata dengan kaget, "3 tahun? Banyak sekali. Satu orang dewasa setidaknya membutuhkan 200 kilogram makanan setahun. Jika 2.000 orang, maka 400 ton. 3 tahun adalah 1.200 ton. Yichen balik bertanya, "Kalau begitu, berapa harga makanan 1.200 ton?" Hamid berpikir sejenak dan berkata, "Berdasarkan kondisi sekarang, 1 ton gandum sekitar $300 per ton. Jika 1.200 ton ditambah biaya transportasi, maka sekitar $400.000. Uang tidak banyak, tapi masalah adalah bagaimana menyimpan makanan sebanyak ini. Selain itu, makanan jadi tidak enak kalau terlalu lama disimpan." Yichen berkata tanpa daya, "Kamu harus melakukan persiapan cadangan perang saat ini, bukan makanan enak setiap hari. Coba kamu pikirkan, kamu sudah menyimpan cadangan makanan selama 3 tahun, lalu menambahkannya setiap tahun berdasarkan kebutuhan. Jika seperti itu, kamu selamanya mempunyai cadangan makanan selama 3 tahun. Selain itu, makanan tidak akan rusak jika disimpan dengan baik. Iklim Timur Tengah relatif kering, sehingga lebih mudah melakukan penyimpanan. Dengan begitu, kamu bisa menambahkan gandum terbaru setiap tahunnya. Jika seperti itu, kamu bisa menjamin kalau makanan di tanganmu tidak akan lebih dari 3 tahun. Begitu pihak lawan tidak bisa mengalahkanmu dan memblokirmu. Kamu tetap bisa bertahan selama 3 tahun meskipun tidak bisa memasok makanan." Setelah itu, Yichen membuat kesimpulan hal yang sama juga berlaku untuk senjata dan amunisi serta obat-obatan. Lakukan penyimpanan yang banyak dan lakukan rotasi. Kamu harus memiliki cadangan strategis untuk mencegah pihak musuh yang ingin melawanmu dalam waktu yang lama. Hamid langsung mengerti dan berkata dengan kaget, "Adik, aku sudah mengerti. Taktik ini hebat sekali." Yichen berkata tanpa daya, "Apanya yang hebat? Umumnya anak sekolah dasar di Tiongkok juga mengerti aturan ini. Kenapa waktu kamu datang ke sini tidak mempelajari sejarah Tiongkok?" Hamid berkata dengan malu, "Aku hanya ke Tiongkok demi gengsi. Waktu itu sekalian mempelajari bahasa Mandarin. Aku mengabaikan masalah lainnya." Setelah itu dia segera berkata, "Adik, aku mengerti maksudmu. Masalah pentingnya adalah melakukan segala cara untuk memakai uang $100 juta memperkuat pertahanan, bukan hanya memperkuat benteng, bahkan pertahanan lain juga harus dipersiapkan dengan baik. Kamu jangan khawatir, aku akan meminta orang untuk membeli bahan makanan, amunisi, dan obat. Selain itu juga membeli beberapa peralatan infrastruktur dan bahan bangunan." Yichen menjawab ya dan berkata, "Jika seperti itu, masalah pertahanan dan material bisa diselesaikan. Tapi masih ada satu hal penting yang harus segera kamu selesaikan." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi ada hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.